jadi saya ingin menjawab pertanyaan yang pertama dari Habib Cinta. Bedanya alim dan aqil. Kalau alim itu bisa diupayakan, semua orang bisa jadi orang yang alim, yang berilmu pengetahuan atau intelektual, ya, atau orang yang pintar lah gitu. Caranya gampang, baca buku yang banyak, menghadiri kegiatan-kegiatan keilmuan, seminar, lokakarya, konferensi, apa sajalah. Ya, dengan banyak baca buku, dengan banyaknya ilmu yang dia kuasai, karena banyak baca buku, dibaca buku, baca buku, dia menjadi alim. Tapi belum tentu akil. Karena akil itu maknanya cerdas. Kecerdasan itu tidak bisa dicari, itu pemberian Tuhan. Jadi ini bisa terjadi orang alim tapi tidak akil. Ilmu mah banyak, bacanya banyak kok. Segala macam ilmu dia baca, antropologi, sosiologi, sejarah, ya kosmologi, astronomi, psikologi, anatomi, ya semuanya baca. Ya alim, dia orang berilmu. Tapi belum tentu dia orang cerdas. Orang cerdas juga belum tentu dia banyak ilmu. Tetapi bedanya antara alim dan akil ini, kalau orang alim itu adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Tapi orang yang akil adalah berusaha untuk tidak menimbulkan masalah. Itu bedanya. Kalau orang alim bisa menyelesaikan masalah, orang akil bisa bagaimana menghindari supaya tidak muncul masalah. Jadi orang cerdas dengan intelektual itu beda. Kalau orang intelektual mah ya karena dia banyak gaul, banyak pengalaman, banyak baca buku dan sebagainya, dia menjadi intelektual. Tapi orang yang cerdas itu tidak bisa dipelajari karena itu adalah potensi ya daripada malakah, apa namanya, disebut dengan ghariza asliyah, malakah, pembawaan potensi yang langsung diberikan oleh Allah, orang itu menjadi cerdas. Artinya begini, orang yang berilmu, alim, mungkin ketika menghadapi masalah baru yang dia tidak pernah membacanya, mungkin dia nggak bisa menyelesaikan. Tapi orang yang cerdas itu bisa menyelesaikan segala macam persoalan yang dihadapinya. Tidak perlu dengan pengalaman, karena dia punya potensi untuk menyelesaikan. Nah, kemudian yang kedua, yaitu disabilitas adalah takdir. Tetapi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan adalah pilihan. Itu beda. Akan tetapi kita juga jangan salah paham bahwa disabilitas ini tidak membunuh kesempatan seseorang bisa hidup bahagia. Jadi orang yang terlahir sempurna, orang yang terlahir cacat, itu sama-sama mempunyai peluang yang sama untuk mendapatkan kebahagiaan. Orang yang sempurna kayak Pak Tato, kayak Habib Cinta, kayak Pak Afkar, dengan segala kelebihan yang dimilikinya, intelektualitasnya, dengan pendidikannya, dengan tampan wajah yang ganteng-ganteng ini, kok masih sering menangis. Tetapi orang yang hidupnya kayak bonteng, kayak ketimun, terlahir tanpa tangan, tanpa kaki, kok bisa tertawa terbahak-bahak? Betul enggak? Orang yang hidupnya di rumah yang mewah, setiap malam dia mengerang kesakitan. Tetapi yang hidup di bawah jembatan, berpelukan mesra dengan istrinya, dan bisa tertawa terbahak-bahak dan tidurnya lelap. Bahwa persoalan kebahagiaan adalah persoalan yang sifatnya pilihan kita sendiri. Jadi sekalipun dia hidup cacat,
Tapi karena dia sudah menerima ketentuan itu dengan segala senang hati, maka tidak lagi menjadi penderitaan. Ya sudah, aku terlahir di sini. Ya Allah, terima kasih aku diberi kesempatan bisa melihat alam dunia ini dengan cacat yang kumiliki, memang keterbatasan, nggak ada masalah. Tapi aku bisa hidup, bisa menghirup udara segar, bisa melihat warna-warni merah, hijau, putih, kuning dan sebagainya. Aku bersyukur. Maka sejak engkau menerima apapun keputusan Tuhan pada dirimu, sejak itu engkau telah menghalau segala penderitaan yang melekat pada dirimu itu. Itu saya kira. Orang cacat bisa bahagia enggak? Bisa. Orang gila bisa bahagia enggak? Bisa. Bisa. Jangan-jangan masih bahagia orang gila daripada Habib Cinta nih. Karena orang gila tidak memikirkan masa depan, tidak pernah mengenang masa lalu. Dia tidak takut pada siapapun, tidak pernah kecewa. Ibunya mati dia nggak sedih, anak mati nggak sedih. Jangan-jangan yang paling bahagia orang gila barangkali. Mungkin nggak? Iya, itulah kira-kira ya. Jadi sangat-sangat relatif sekali persoalannya. Kemudian